tidak begitu baik juga. Tidak begitu baik, ya, betul. ya. Tapi ada progres yang menarik juga, ya kan? Karena kita sudah menyelenggarakan pemilu berapa kali. Iya. Ya kan? Partisipasi itu saya masih melihat sebagai peningkatan mobilisasi, bukan kualitas kesadaran dari masyarakat. Saya kira yang menyedihkan adalah Pak Ferdinand, kejahatan-kejahatan demokrasi ini dinormalisasikan oleh masyarakat. Dianggap biasa, Udah dianggap normal, biasa. biasa. Karena itu pendidikan politik, voter education itu penting sekarang dilakukan sejak awal. Dan jangan dilakukan menjelang pemilu. Dilakukan sekarang aja. Podcast KPU Sulut obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut for teman pemilih. Halo teman pemilih, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman pemilih? Semoga dalam keadaan sehat, sama seperti kita semua di studio podcast ini dalam keadaan sehat. Kita kembali berjumpa dalam acara podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Teman pemilih, kalau kita bicara soal pemilu menjaga suara rakyat, bukan hanya soal nyoblos atau menghitung hasilnya, tapi soal kepercayaan dan kejujuran dan bagaimana kita menjaga agar pemilu itu tetap sehat dan bermartabat. Nah, di podcast kali ini spesial kedatangan sosok yang sudah malang melintang di dunia kepemiluan Indonesia. Beliau adalah Bapak Dr. Alfitra Salam. Nah, kita akan mendengar banyak insight menarik dari Bapak, mulai dari refleksi demokrasi Indonesia saat ini, juga mengenai harapan dan tantangan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang. Nah, tema podcast kita kali ini yaitu menjaga suara rakyat, refleksi bersama Dr. Alfitra Salam. Baik, kita langsung menyapa Pak Dokter. Halo Pak Dokter. Ya, selamat sore Pak Sore, Ferdinand. ya. Apa kabar Pak Dokter? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Sore ini sehat, saya sudah sangat happy berada di KPU Provinsi Sulut. Ya, luar biasa. Sehat Pak, dan tetap beraktivitas, tetap berkecimpung di dunia kepemiluan. Betul. Ya. Oke Pak Dokter, kalau orang bicara soal pemilu, ini kan Bapak sudah berpengalaman di dunia penyelenggaraan pemilu, juga melakukan riset-riset politik. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit bagaimana awalnya Bapak terjun ke bidang ini, Pak? Ya, sebenarnya asli saya adalah peneliti ya. Oh iya. Peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sekarang diganti BRIN, dan itu sampai ke fungsional saya sampai ke ahli peneliti utama. Namun di separuh jalan saya terjebak di dalam birokrasi, ya kan? Menjadi staf ahli, staf khusus menteri, kemudian menjadi sesmen Kementerian Pemuda Olahraga, dan terakhir menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menjadi hakim pemilu. Jadi saya kira 50-50, penelitinya cukup 20 tahun juga, tetapi belasan tahun lagi saya sibuk dengan birokrasi. Tapi anyhow, saya kira gabungan antara birokrat dan peneliti ini sangat menarik, dan tahu luar dalam dan tahu persoalan akar persoalan di Indonesia. Iya, dia sudah pengalaman di birokrat dan juga di penyelenggaraan pemilu, di Ya, betul. riset-riset. Nah, Pak Fitra, kalau Bapak mendengar kata demokrasi Indonesia hari ini, nah apa yang menjadi refleksi yang terlintas di pikiran Bapak ini? Ya, yang jelas salah satu indikator demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu. Ya. Itu yang pertama. Ukuran kualitas pemilu, kemudian apakah pemilu itu dilaksanakan secara luber jurdil, itu saya kira indikator yang variabel yang pertama. Yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Oh iya. Yang ketiga adalah kebebasan berserikat. Dan keempat adalah penegakan HAM. Ya kan? Jadi gabungan dari itu semuanya, maka kita akan melihat bagaimana format dan corak demokrasi Indonesia. Ya, sampai sekarang ini saya melihat tidak begitu baik juga. Tidak begitu baik, Pak. ya. Tapi ada progres yang menarik juga, ya kan? Karena kita sudah menyelenggarakan pemilu berapa kali, ya kan?
Kalau dilihat dari partisipasi mungkin sudah sampai ke 70% ke atas, Mhm. tetapi partisipasi itu saya masih melihat sebagai, peningkatan mobilisasi, bukan kualitas, kesadaran dari masyarakat. Saya kira itu akan dirubah bagaimana proses mobilisasi, pemilih Iya, menjadi kesadaran sadar. partisipasi masyarakat. Itu saya kira yang paling penting. Itu yang menjadi indikator Iya kualitas iya. demokrasinya sebenarnya. Yang kedua tentunya adalah masalah, integritas. Oh, Integritas penyelenggara pemilu ya, apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu dari pusat sampai daerah, ini adalah salah satu, menurut saya persyarat utama seberapa jauh penyelenggara pemilu itu betul-betul, eee, membuat pemilu itu betul-betul adil, membuat pemilu itu tuh jujur, ya kan, membuat pemilu itu transparan, akuntabilitas, dan bisa dipercaya masyarakat. Nah, ini saya kira secara prosedur sih sudah oke. Ya kan, eee, KPU sudah menyelenggarakan pemilu, ya kan, Bawaslu juga sudah melakukan pengawasan, pengawasan. DKPP juga sudah melakukan, pengawasan etik Pengawasan dan etik. sidang etik dan bahkan sudah banyak dipecat, ya kan. Tetapi pekerjaan berat masih banyak, ya kan. Kita harus, pertama adalah, masih banyak kejahatan-kejahatan demokrasi. Oh, Misalnya politik uang, iya. itu kan kejahatan demokrasi. Intervensi kekuasaan, itu juga Itu mesti terlihat ya intervensi, ya kan. intervensi kekuasaan. Kemudian juga mungkin ada pihak-pihak tertentu di dalam proses ekonomi ini yang mempengaruhi proses, pemilu ya kan. Mhm. Nah, yang menyedihkan adalah Pak Ferdinand, kejahatan-kejahatan demokrasi ini dinormalisasikan oleh masyarakat. Dianggap biasa, bukan Udah normal, dianggap sudah biasa. biasa. Politik uang, biasa. Biasa. Mencuri suara, Biasa. biasa. Mindahkan suara, sudah biasa. Inilah fenomena inilah yang harus kita, menarik ya, bahwa kejahatan demokrasi ini telah terjadi normalisasi. Masyarakat udah terbiasa dengan kejahatan, ya kan? Udah terbiasa dengan maling suara, Iya. udah terbiasa dengan main uang, udah terbiasa semua, ya kan? Iya. Nah, ini pekerjaan berat bahwa Apakah masyarakat belum mengerti ada konsekuensi situ, ada karena sanksi? karena pelanggaran itu berulang-ulang, Mhm. tidak pernah dilakukan secara serius penegakan hukum. Oh, penegakan hukumnya ya, Iya, itu. tidak tegas. Tidak tegas, ya kan? Ya di Bawaslu mungkin ada Gakumdu, ada Iya. kejaksaan, ada polisi, tapi belum optimal, ya kan? Ada DKPP juga, bahkan sekarang saya sebagai bekas anggota DKPP sangat sedih. Sekarang DKPP itu ada singkatan baru, Dewan Kehormatan Peringatan Terakhir. Peringatan terakhir terus ya kan? Tidak pernah pemberhentian, ya kan? Nah, ini menurut saya, sebutan peringatan terakhir terus ini adalah sinisme masyarakat. Iya, sudah Bahwa dari masyarakat. DKPP sebagai benteng terakhir penyelenggara pemilu dari segi etik sudah mulai merosot. Nah, kalau begitu kepada siapa lagi masyarakat? Kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu mungkin sudah berkurang. Sekarang benteng terakhirnya DKPP juga merosot, ya kan? So, saya kira perlu ada perubahan-perubahan besar, ya kan? Dalam arti bahwa komitmen masyarakat sipil, komitmen dari pemerintah sendiri, komitmen dari partai politik yang harus kita reformasi juga harus tegas bahwa tujuan mulia kita adalah bagaimana pelaksanaan pemilu itu betul-betul murni, jujur, adil, langsung, ya kan? Sehingga tidak ada intervensi apapun juga. Iya. Karena tanpa adanya komitmen politik yang tegas, apalagi nanti mau ada revisi undang-undang pemilu, Oh iya, ada revisi Undang-Undang 7. kodifikasi, ya kan? Gabungan antara undang-undang pemilu, undang-undang pilkada sama undang-undang parpol, saya kira masih panjang, tetapi masih ada harapan. Iya. Kalau orang lihat dari segi masyarakat, apakah masyarakat ini sudah benar-benar memahami arti suara mereka yang sangat penting? Ya, masyarakat di sana sudah terbagi dua. Sudah. Pertama, masyarakat warga negara Indonesia yang punya KTP. Yang kedua adalah masyarakat warganet, netizen, yang nggak punya KTP. Oke, ya kan? Sekarang ini warganet itulah yang paling menentukan kehidupan politik bangsa Indonesia. Sekarang viral based on public policy. Public policy itu berdasarkan tekanan viral, tekanan Viral dari masyarakat, media sosial. ya kan? Itu saya kira kedaulatan warganet
sekarang lebih menonjol dibandingkan kedaulatan warga negara dalam artian keluarga negaraan. Jadi dua kelompok ini warga negara ini, satu kelompok warga net, ya kan, satu kelompok warga negara Indonesia yang punya KTP yang biasa-biasa saja. Nah sekarang pertarungan itu, saya kira sekarang misalnya kasus Nepal lah, itu kan jelas Iya. viral. Sekarang di Maroko, sekarang di Filipina. Jadi viral inilah yang anggotanya adalah warga net yang punya kepentingan, yang punya pelaku, yang akan banyak mewarnai proses demokrasi Indonesia. Iya. Jadi dari media sosial ini yang cukup menentukan ya. Betul. Karena media sosial ini instruksinya jelas, ya kan? Iya. Dan ditujukan kepada siapa? Kepada Presiden, kepada Kapolri, Iya. ya kan? Kepada Mahkamah Agung, ya kan? Kepada DPR, jelas. Dan yang hebatnya, warga TNI, kalau dia mendapat tidak dicuekin oleh pemerintah, dia melakukan tekanan-tekanan. Yang terjadi kemarin 25 Agustus sampai akhir Agustus adalah akibat viral. Iya. Yang Ada yang memviral. orang merasa tidak diperhatikan, akhirnya terjadilah kekerasan politik melalui demonstrasi, penjarahan, macam-macam terjadi di Indonesia kemarin itu. Iya. Berarti dari sisi regulasi pemilu itu juga harus mengakomodir ini penegakan lewat digital. Ya, saya kira proses adaptif Bawaslu, KPU pasti. terhadap digital itu harus penting, ya kan. Kalau perlu pengawasan dilakukan melalui AI, ya kan, ya kan, ya kan. Sekarang kan ada deepfake, ya kan. bukan orang itu yang bicara, Iya, mereka. jadi bisa saja terjadi kan. Jadi proses perkembangan teknologi yang cukup tinggi ini saya kira harus diikuti oleh KPU, ya kan. Misalnya sekarang e-voting, ya kan. E-voting kan kadang-kadang itu kan suatu keharusan, ya kan. Tetapi orang dengan teknologi nggak percaya juga. Akhirnya biasanya adalah manual, ya kan. Kita punya situng, punya Sirekap. yang dipakai kan manual, Iya. ya kan. Ini kan berarti tidak ada kepercayaan terhadap teknologi, ya kan. Apalagi e-voting, ya kan. E-voting kan orang bisa dikendalikan Iya, lah, ada macam-macam, hacker. ya kan. Nah, inilah dilema antara kemajuan teknologi dengan trust terhadap KPU dan Bawaslu ini yang menurut saya yang harus diantisipasi, ya kan. Jangan sampai teknologi sudah maju, ya kan, kepercayaan semakin merosot, ya kan. Yang terjadi adalah nanti kebuntuan, orang antisipasi, orang akhirnya tidak keluar pemilu, cuek. Sekarang yang muncul adalah warga-warga net tadi, ya kan, yang menyuarakan secara viral dan dibaca langsung oleh penyelenggara, dan itu efektif dibandingkan dengan cara-cara lain. Kemudian menurut Bapak, bagaimana caranya supaya bisa memperkuat integritas dari penyelenggara pemilu ini di tengah digital atau tekanan politik, tekanan money politik? Iya, masalah Bagaimana cara integritas itu memperkuat? sebenarnya negatifnya faktor eksternal. Hmm. Tekanan dari partai politik, tekanan dari peserta pemilu, ya kan? Coba orang-orang itu juga bisa disidang melalui etik, ya kan? Partai bisa disidang, peserta pemilu bisa disidang, caleg bisa disidang, pasti takut semua, pasti tidak terjadi money politik. Iya. Persoalannya yang dicegah adalah penyelenggara, Hanya penyelenggara yang ya kan? Partai politik jalan terus, caleg money politik jalan terus, ya kan? Iya. Jadi tidak ada tidak berimbang, ekuivalen antara penegakan etik di penyelenggara sama penegakan etik di peserta. Di Jadi peserta dan masyarakat imbalance. pemilih. Nah, sehingga tidak akan banyak membawa perubahan terhadap proses pemilu. Jadi faktor eksternal lebih banyak menentukan daripada perbaikan KPU, perbaikan Bawaslu. Kalau misalnya yang melakukan manipulasi adalah partai, caleg, mau apa? Iya kan? Iya. Dan itu sekarang sudah dinormalkan. Dan bahkan pemilu 2024 itu boleh dikatakan 100% lebih orang semua tergantung sama uang. Money politik meningkat di. Iya. Nah, kalau kita balik ke masyarakat, demokrasi kan nggak akan hidup tanpa partisipasi masyarakat ini. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara kita mengajak masyarakat, terutama ini anak-anak muda yang kelihatannya sudah apatis dengan politik ataupun dengan pemilu ini? Ya, saya kira voter education, pendidikan politik itu penting. Mulai dari SMA, dari SMP, kesadaran politik mungkin melalui forum-forum warga, ya kan? Kesadaran politik yang murni itulah yang akan banyak menentukan kesadaran. Misalnya proses penentuan caleg,
Mhm. Sekarang kan ditentukan oleh partai. Iya, partai. Masyarakat yang ikut menentukan? Enggak. Masyarakat kan hanya memilih. Iya. Masyarakat tidak menentukan calon. Maksudnya yang memilih apa yang ditentukan oleh Masalah. partai. Apa inginnya itu masyarakat memilih yang dia minta. Siapa orangnya, Mm. ya kan? Bisa jadi orang itu tidak, wah saya nggak kenal, Iya. ya kan? Buat apa saya milih, ya kan? Tapi kalau dia menentukan orangnya, tentunya dia bertanggung jawab. Oh, saya akan pilih, saya akan perjuangkan. Jadi proses rekrutmen caleg itu harus diubah oleh partai, mengikutsertakan Masyarakat. masyarakat. Dan partai sendiri harus transparan. Rankingnya berapa dari caleg itu, mana yang terbaik, Iya. ya kan? No money politik, ya kan? Saya yakin di samping kesadaran politik yang tinggi, transparansi partai, ya kan? Saya kira itu akan banyak membuat proses partisipasi itu semakin tinggi. Sekarang ini jujur Mas Pak Ferdinand, ini kan tingkat mobilisasi doang yang paling tinggi. Iya. Mobilisasi kan, ya kan? Bukan tingkat partisipasi, tapi tingkat mobilisasi masyarakat Mobilisasi. tinggi. Tidak ada dengan kesadaran, dengan uang, orang datang ke TPS kena Bayar. uang, dibayar. Nah ini saya kira pekerjaannya cukup berat, dan oleh karena itu pendidikan politik, voter education itu penting sekarang dilakukan sejak awal. Dan jangan dilakukan menjelang pemilu. Dilakukan sekarang aja, Iya. jauh-jauh. Iya. 4 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya. Ini kan kita kan biasa KPU Bawaslu kan setahun menjelang pemilu baru BIMTEK, sosialisasi, ya kan? Sekarang aja lakukan. Gitu. Nah, pendidikan pemilih itu apa hanya tugas KPU Bawaslu atau harus ada dari partisipasi masyarakat? Iya, saya kira ormas? harus dimotori oleh KPU Bawaslu. Bawaslu. Saya kira itu harus dimotori. Tentunya harus dibantu sinergi dengan partai politik, ya kan? Kekuatan ormas masyarakat, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ya kan? Iya. Saya kira dan organisasi pemuda, kok istilahnya itu kolaborasi Oh iya, ada antar organisasi kolaborasi. masyarakat sehingga muncul kebutuhan akan seorang calon yang betul-betul berkualitas, yang masyarakat paham betul kualitasnya, ya kan? Dan saya kira nggak perlu mobilisasi. Pak Ferdinand orang jago, pandai semuanya. Saya pasti milih kok dengan Iya. kesadaran akan datang. Ya kan? Ini calon kan nggak tahu siapa A, siapa B, Iya. ya kan? Taunya hanya di baliho-baliho aja. Saya kira harus banyak perubahan. Berarti itu terkait juga dengan sistem pemilunya kan, Pak? Ya, sistem pemilu penting, ya kan? Ya kan? Tapi Kalau- sekarang sistem pemilunya kan, ya sekarang sedang Kalau dibahas. pemilu yang lalu 5 surat suara kan mungkin membingungkan masyarakat Iya, dengan saya sih begitu banyak tidak calon. begitu tidak begitu urgent banget lah apakah dipisahkan pemilu sama pilkada. Toh juga kita sudah melakukan beberapa kali. Hanya kekurangannya mungkin SDM ya, terlalu capek, banyak meninggal, ya kan? Nanti kalau misal dipisahkan nanti orang wah pemilu lagi. Orang akhirnya jenuh kan? Iya. Dulu kan filosofi keserentakan pemilu tuh orang ingin disatukan, Kan? sekali tugas selesai orang bekerja. Sejak- Ya kan? Nggak ada demam politik yang berkepanjangan. Iya. Kan itu filosofi dulu kan, dan dilakukan secara selesai, Disertai. tuntas. Orang mulai bekerja gitu loh. Jadi saya kira banyak yang harus dipertimbangkan dalam proses revisi undang-undang kepemiluan ini. Kemudian kita berbicara tentang bagaimana generasi muda ini ikut berpartisipasi dalam menjaga suara rakyat ini. Bagaimana pandangan Bapak tentang partisipasi generasi muda di misalnya refleksi dari pemilu dan pilkada yang baru lalu? Ya, generasi muda ini kadang-kadang ada yang anomali juga ya. Misalnya kasus Nepal lah. Contoh ya kan? Itu anak SMA loh, bukan mahasiswa loh, Iya. ya kan? Tapi kan terjadi paradoks. Yang bergerak anak SMA, produknya orang tua, ya kan? Ya kan? Bukan anak muda juga, ya kan? Iya. Nah, saya ingin ada sinergisitas aspirasi anak-anak muda, ya kan? Melalui warganet, ya kan? Yuk bersatu, kita bangun negara ini, ya kan? Ya, mungkin tidak perlu melalui RT RW, tapi cukup warganet aja cukup. Kita suarakan, kita lakukan perbaikan-perbaikan, ya kan? Perbaikan ekonomi, ya kan? Perbaikan keuangan, saya kira banyak, ya kan? Jadi kolaborasi anak muda sekarang, ya kan, melalui media sosial, melalui teknologi, saya kira peluangnya cukup besar untuk melakukan itu. Sehingga
kesadaran itu juga cukup tinggi, ya kan. Nah, sekarang ini memang ada beberapa kelompok masyarakat anak muda ya kadang-kadang cuek, tidak peduli, ya kan, Iya. ya kan. Dia tidak mau jadi pelaku, ya kan. Nah, peranan dari media sosial inilah saya kira Iya. harus berani mengangkat, ya kan, isu-isu yang ya menurut saya isu yang sangat signifikan lah bagi perbaikan Indonesia. Jadi KPU juga harus beradaptasi dengan teknologi, Betul, gencar dengan media sosial betul, untuk betul. Ya kalau saya melakukan kira pendidikan divisi pemilu. teknologi itu harus lebih cepat, ya kan. Iya sekarang mungkin orang lama-lama bisa kampanye juga lebih media sosial. Iya, tidak perlu mengumpul Nggak usah masa, tidak perlu. ngapain ngumpul face to Iya. face, ya kan. Orang cukup, ya kan. Sudah itu tidak perlu apalagi apa namanya cokling apa-apa, ya sudah cek aja langsung, ya kan, ya kan. Tidak usah. Ini kan akibat orang tidak saling percaya, ya kan. Akhirnya face to face, ya kan. Saya kira proses-prosesnya lambat laun harus mulai berkurang Mulai lah, berkurang. ya, karena nggak mungkin orang ketemu caleg, ketemu masyarakat satu-satu persatu. Saya kira akan banyak memakan waktu yang cukup Iya. banyak. Kalau dari perspektif Bapak melihat arah demokrasi Indonesia ke depan ini seperti apa menjelang pilkada dan pemilu nantinya? Ya tergantung menurut saya, kalau kemiskinan ini terlalu besar dan lama didongkrak, ya kan, ya kemiskinan adalah sumber masalah, ya kan. Orang butuh uang, Iya. dalam pemilu tuh bagi-bagi uang, Iya. ya kan. Orang butuh bansos, ya kan. Jadi kemiskinan itu memperlambat proses Memperlambat maju proses, demokrasi, iya. ya kan. Itu yang menurut saya yang paling penting. Yang kedua, tentunya ya semua pihak lah, terutama KPU, Bawaslu, mungkin juga bersama DKPP, membuat desain bagaimana desain education voter tadi, ya kan, khususnya untuk anak-anak SMA, mahasiswa, warga-warga pemuda di RT, RW, ya kan. Kita sama-sama buat desain sehingga desain itu menyadarkan anak-anak muda, ya kan, bahwa betapa pentingnya demokrasi yang betul-betul demokrasi yang mengarah kepada kesejahteraan, Kesejahteraan rakyat. bukan kehancuran, ya kan, bukan hanya sekedar huru-hura, ya kan. Saya kira ya, jadi betul-betul ya pemimpin sendiri harus memberikan keteladanan juga, ya kan. Berarti sumbernya dari ekonomi. Kalau ekonomi bagus, Iya. demokrasi pasti juga. Ya kita berharap kuat. seperti itu. Nah, kemudian apa pembelajaran penting apa yang Bapak lihat supaya tidak diulang lagi waktu pilkada pemilu? Jadi waktu pilkada pemilu yang sudah lewat ini, pembelajaran apa yang Bapak bisa Ya, petik? yang paling penting itu penegakan etik bukan hanya bagi penyelenggara, itu penting. bukan hanya penyelenggara, tapi peserta Dan juga pemilih. Harus ada. Berarti ada regulasi, Pak aturan. RT, Pak RW melanggar, sidang etik. Pak Camat, sidang etik. Pak Kapolres, Kapolda melanggar, sidang etik. Semua melalui sidang etik, bukan melalui proses hukum. Kalau proses hukum lama, hukum positif itu Iya. dilaporkan, sidang, pemeriksaan, pengadilan, kasasi, terlalu lama. Tapi saya berharap adanya pemerintah daerah sudah mulai mempelopori perda etik pejabat publik. Semua pejabat publik bisa melakukan etik. Oh, bukan dari DKPP yang untuk Bukan. melakukan. Karena Tapi ini dari di luar penyelenggara. Harus. Caleg juga, calon pejabat publik kalau dia kasih uang, sidang, batalkan. Ya kalau itu ditegakkan, saya kira orang semua takut. Ya kan, semua akan jalan baik. Ya kan? Jadi kunci menurut saya adalah perlu adanya penegakan etik lembaga di semua peserta dan pemilih. Iya. Oke Pak, kita sudah sampai mungkin di bagian akhir. Mungkin Pak bisa menyampaikan pesan baik untuk penyelenggara ataupun untuk masyarakat. Ya, demokrasi itu kan instrumen. Ya kan, tujuan kita adalah kesejahteraan. Ya kan, ya kan. Kalau sudah sejahtera, ya kan, saya kira akan lebih mudah. Oleh karena itu, pemerintah usaha-usaha ekonomi itu penting difokuskan, ya kan. Memang itu kuncinya. Kita mau hidup enak, Iya. ya, hidup bahagia, ya kan, ya kan. Ya, gimana kalau hidup nggak bahagia, hidup tidak enak, kita suruh bermain politik, ya kan. Jadi semuanya sinergi lah. Ya, pemerataan ekonomi juga jalan, masyarakat juga bisa hidup dengan
nyaman, bahagia, ya berbahagia juga dengan melalui demokrasi. Saya kira namanya juga pesta demokrasi. pesta Jadi demokrasi. semua Jadi menikmati demokrasi harus pesta. membahagiakan. Ya kan? Membahagiakan. Inilah saya kira harapan kita. Moga-moga KPU, Bawaslu dan semua masyarakat lah sadar akan penting itu bahwa demokrasi ini kan instrumen. Iya. Ya kan? Hanya alat. Tujuan kita adalah kebahagiaan masyarakat Indonesia lahir dan batin. Luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Alfitra Oke, Salam. terima kasih Pak Ferdinand. Sudah meluangkan waktu di podcast Iya. KPU Sulut. Dan tetap semangat Pak, tetap Oke. sehat. Dan selalu sukses Oke. dalam segala hal. Terima kasih Pak Ferdinand. Ya. Salam buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Pak. Baiklah teman pemilih, kita sudah ngobrol sangat seru dengan Pak Dr. Alfitra Salam. Banyak hal yang sudah kita dapatkan, ada inspiratif sekali perbincangan kita. Kita sudah berbincang-bincang mengenai bagaimana kita menjaga integritas pemilu, bagaimana juga kita menjaga agar demokrasi kita tetap sehat dan bermartabat. Dan itu yang menjadi insight penting yang disampaikan oleh Bapak Dr. Alfitra Salam, bagaimana demokrasi kita ke depan, dan demokrasi itu untuk membahagiakan semua, jadi hanya sebagai instrumen. Iya. Terima kasih Pak Alfitra sudah memberikan sesuatu yang super inspiratif bagi Oke. kita semua saat ini. Oke. Bagi teman pemilih, jangan lupa selalu ikuti konten-konten dan berita-berita di website KPU Sulut dan juga konten media sosial dari KPU Sulut. Kita undur diri, saya Ferdinand bersama dengan operator Clinton dan Geo. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, sampai jumpa.